Ketua KPU Republik Indonesia tinjau gudang logistik KPU Bangli. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster Giriprasta, berkomitmen membangun perekonomian Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik yang kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Sumita Ganjali. Dan saya Eka Saputra. Saudara, langsung saja kita jelang Bali hari ini selengkapnya. Mengawali Bali hari ini, saudara, kami awali dari Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia, Muhammad Afifuddin. Ia mengunjungi gudang logistik KPU Bangli di LC Uma Bukal, Kabupaten Bangli. Kunjungan ini serangkaian supervisi dan monitoring pengelolaan gudang dan logistik Pilkada Serentak 2024. Dalam kunjungannya, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengecek langsung kondisi gudang dan kesiapan penerimaan logistik Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Bangli. Sudah ada beberapa logistik yang masuk atau disimpan di gudang logistik KPU Bangli, antara lain tinta dan bilik suara. Pengadaan logistik Pilkada dilakukan oleh KPU Bangli, sementara logistik lainnya seperti sampul dikirim langsung dari Jakarta. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, di Bali dan Bangli, pada khususnya, tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga proses tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Namun demikian, pihaknya berpesan agar tetap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai petunjuk teknis, terutama penyiapan logistik yang merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kelancaran proses demokrasi, sehingga harus dipastikan pengelolaan dan manajemen logistik telah terlaksana dengan baik. Insya Allah kalau di Bangli khususnya dan di Bali karena tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, tidak ada resiko lah kaitannya dengan itu, dan saya sudah melihat bahwa ada masalah ini, di percepatan mana yang sudah bisa dihapuskan dan mana yang harus segera kita geser untuk masuknya logistik. Muhammad Afifuddin juga mengatakan, persiapan Pilkada Serentak 2024 menuntut perhatian khusus terhadap gudang penyimpanan logistik dan proses distribusi. KPU bekerja sama dengan pihak terkait, terus meningkatkan pengawasan dan memastikan distribusi logistik yang efisien dan tepat waktu, agar proses Pilkada berjalan lancar tanpa hambatan. Putu Ratna melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Inyoman Giriprasta, berkomitmen untuk membangun perekonomian Kabupaten Karangasem. Selain menuntaskan penyediaan air bersih, juga akan mengembangkan pariwisata Desa Seraya Karangasem. Pada kampanye putaran pertama, Paslon Koster Giri mengunjungi masyarakat Desa Seraya, Kecamatan Karangasem. Selain memberikan perhatian kepada sektor ekonomi rakyat, pasangan ini juga bertekad untuk membangun jalan utama sepanjang Desa Seraya guna mendukung Desa Seraya sebagai salah satu daya tarik wisata yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Koster Giri juga menekankan pentingnya penyiapan cold storage untuk mendukung perekonomian nelayan di desa ini. Tadi disampaikan perlu membangun cold storage di beberapa tempat. Uangnya udah ada belum? Sudah ada. Kalau sudah ada, nggak perlu dibantu lagi. Apalagi yang perlu dibantu? Orang dogen. Orang dogen. Ini gudangnya kalau gubernur dan bupatinya satu jalur. Apalagi ada Pak Bupati Badung, jangan jadi wakil gubernur. Dia ngaluang. Kan kita tadi nih Pang-Pang magaya lagi di Bali. Nah, makin di tiang matur itu dari Ratu dan Sarang Sami. Kostum karir di periode pertama Titiang sampun berupaya bekerja keras membangun Bali dengan nangun Satketi Loko Bali, membangun
adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Astungkare sudah berjalan dengan baik. Kemudian kawasan Besaki sudah dibangun parkirnya dan akan dilanjutkan lagi pembangunan pada tahap kedua. Usai menemui warga Desa Seraya, Koster Giri melakukan kampanye di Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Manggis. Selain didampingi calon wakil gubernur Bali, kampanye putaran pertama di Kabupaten Karangasem ini juga disertai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Karangasem, Igede Dana dan Inengah Swadi, Dana Swadi. Haris Nyoman Bude melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan melekat pada kampanye calon kepala daerah di wilayahnya. Bawaslu Kabupaten Karangasem mengerahkan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pengawasan langsung. Kabupaten Karangasem menjadi tempat pertama yang dituju pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Iwayan Koster Inyoman Giripraste, bersama calon bupati dan wakil bupati Karangasem, Igede Dana dan Inengah Swadi, yang digelar di Wantilan Banjar Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem. Kampanye ini pun mendapatkan perhatian khusus Bawaslu Karangasem yang mengerahkan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan guna melakukan pengawasan langsung dan memastikan seluruh kegiatan kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tahapan kampanye ini, pada saat ada kampanye dari pasangan calon ini, kami mengerahkan seluruh jajaran kami, baik di PKD, di kecamatan maupun di kabupaten, yang turun juga ke lapangan untuk kita juga bisa melakukan pengawasan, juga tidak memberikan support ke jajaran kami yang ada di kecamatan dan di PKD. Bawaslu Kabupaten Karangasem meminta jajarannya untuk melaksanakan pengawasan secara profesional dan bersikap netral sehingga tahapan kampanye serentak berjalan jujur, adil, dan damai. Putra Widiarsana melaporkan. Hari kedua kampanye para pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem turun melakukan kampanye di 3 zona berbeda. Di zona 1, Saudara, kampanye pasangan nomor urut 3, Igusti Putu Parwate dan Pandu Prapancala Gosa menyoroti masalah air bersih di Karangasem. Memasuki hari kedua kampanye, 3 pasangan calon bupati, wakil bupati Karangasem menggelar kegiatan kampanye di 3 zona kampanye berbeda. Di zona 1, kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3, Igusti Putu Parwate, Pandu Prapancala Gosa yang digelar di Balai Banjargede, Desa Subagan, Karangasem. Dalam orasinya, pasangan ini menyoroti masalah air bersih di Karangasem dan berjanji akan menurunkan tarif air PDAM yang selama ini kenaikannya hampir 100%, sehingga dinilai memberatkan masyarakat kurang mampu. Pasangan ini juga berjanji akan menuntaskan masalah air bersih di Karangasem dalam waktu 2 tahun. Kegiatan kampanye pasangan calon yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Golkar ini mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian dan pengawasan melekat dari Panwascam Karangasem. Kami dari kecamatan 2 orang komisioner dan staf 3 orang. Kemudian dari komisioner Bawaslu Kabupaten ada 1 orang, yaitu Pak Ari di divisi SDM. Sejauh ini ada temuan? Sementara kami tidak ada karena kami sudah melakukan cegah dini. Jika nanti akan acara dimulai sudah clear dan Jika terpilih untuk memimpin Karangasem 5 tahun ke depan, pasangan nomor urut 3 ini juga memastikan tidak akan mengintervensi ASN atau PNS, serta bersama-sama membangun Karangasem sesuai potensi ASN di lingkungan Pemkab Karangasem. Andi Hussein melaporkan. Saudara, memasuki masa kampanye, Polresta Denpasar berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan aman dan damai. Berkat sinergitas yang baik antara pemerintah, penyelenggara, dan peserta pemilu 2024, pelaksanaan pemilu presiden 2024 dapat berjalan lancar dan nihil gugatan. Begitu juga untuk tahapan Pilkada tahun 2024, khususnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar, serta bupati dan wakil bupati Badung, yang juga berjalan lancar mulai dari tahap pendaftaran, pengesahan calon, hingga pengundian nomor urut.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo meminta para paslon, tim pemenangan, serta para kader dan simpatisan untuk senantiasa menjaga situasi aman dan damai. Dalam Pilkada tahun 2024, Polresta Denpasar mewilayahi 2 pemerintahan daerah, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menjaga agar Pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman dan damai, di mana hal ini tidak bisa berhasil hanya dibebankan kepada Polri saja, dan perlu adanya kerjasama semua stakeholder dan masyarakat Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung untuk bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi ini. Polresta Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya preventif seperti mapping tokoh politik, pemetaan daerah rawan serta patroli sambar untuk mengantisipasi terjadinya gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh perbedaan dalam menentukan arah dukungan. Kapolresta Denpasar menambahkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Kota Denpasar sebanyak 507.561 pemilih. Sedangkan Kecamatan Kute dan Kute Selatan yang masuk wilayah hukum Polresta Denpasar dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 135.252 pemilih. Sementara untuk jumlah TPS sebanyak 1.241 dengan rincian sebanyak 1.001 TPS di Kota Denpasar dan 240 TPS di Kecamatan Kute dan Kute Selatan. Sugiarto melaporkan. Guna menyukseskan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar ketentuan. Langkah ini diambil guna memastikan pemasangan APK sesuai peraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Masih adanya baliho yang bertebaran di area publik yang telah terpasang sebelum ada penetapan paslon resmi dinilai dapat mengganggu ketertiban. Untuk itu KPU Kabupaten Badung segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan pemasangan baliho yang bukan merupakan APK. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra mengatakan APK harus memuat beberapa unsur penting sesuai dengan ketentuan yang mencakup nama paslon, nomor urut paslon, visi misi dan program, serta ajakan untuk memilih dan tanda coblos. KPU Kabupaten Badung akan berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Bawaslu Badung untuk menertibkan baliho sosialisasi diri yang dinilai bukan merupakan APK. APK itu harus memuat paling tidak 5 unsur. Yang pertama, nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, visi dan misi pasangan calon dan program, kemudian ajakan untuk memilih pasangan calon, dan yang terakhir berisi tanda coblos dari pasangan calon. Kalau 5-5-nya atau salah satu di antara itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa akan menyebutkan itu sebagai APK. Nah, tentu di sini ranahnya nanti akan kami berbagi, bukan bermaksud untuk melepaskan tanggung jawab. Kita akan berbagi dengan Satpol PP, Kepolisian, kemudian juga kawan-kawan Bawaslu. Mengacu terhadap aturan penggunaan baliho, umbul-umbul dan spanduk yang disepakati, maka KPU Badung akan memfasilitasi 5 reklame berupa baliho untuk setiap paslon dengan 15 titik lokasi pemasangan yang ditentukan oleh KPU Badung. Sementara untuk umbul-umbul difasilitasi sebanyak 20 umbul-umbul di setiap kecamatan dengan 3 titik lokasi pemasangan dan 2 spanduk di setiap desa kelurahan dengan 3 titik lokasi pemasangan. Saat ini KPU Badung masih menunggu desain dari masing-masing paslon untuk pemasangan baliho, umbul-umbul dan spanduk resmi dari KPU. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, untuk mengantisipasi propaganda, Bawaslu ancam hapus medsos yang tidak resmi dan meresahkan publik. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin janin ngot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngin nawang, apang watu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebah
jak bongol kuping waulian sewaya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya manipolitik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang janiman, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dpt.online.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Laki! Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Bang. Mana? Coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Klungkung mengingatkan pasangan calon bahwa pelaksanaan kampanye harus ada surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari kepolisian. Jika tidak mengantongi STTP, dipastikan Bawaslu akan melarang kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon tersebut. Setiap melakukan kegiatan kampanye pada Pilkada Serentak 2024, semua pasangan calon, paslon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2024 harus mengantongi surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye. Pada STTP akan dimuat tempat, peserta, dan jumlah orang yang mengikuti kampanye untuk menghindari kampanye pada tempat yang telah ditentukan. Terkait hal tersebut, Bawaslu Klungkung bersinergi dengan Polres Klungkung terkait penertiban STTP sesuai dengan PKPU. Ketua Bawaslu Klungkung Komang Supardika mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan secara melekat dengan melibatkan PKD dan Panwascam. Pengawasan juga dilakukan pada administrasi surat kelengkapan STTP. Gedung pemerintah. Nah, itu di dalam penentuan STTP itu, mohon maaf Pak Kasar, nanti kan lebih ini ya, ini usulan dari kami di Bawaslu, sehingga ketika STTP itu sudah mantap, kami di Bawaslu memastikan sesuai dengan STTP, berarti Bapak harus tidak melakukan nanti kampanye di pura. Jadi kita punya rule yang jelas nanti dalam bekerja, sehingga biar ini tidak menjadi dipolitisasi juga oleh tim, kok boleh di pura kampanye biar gambar gitu. Sehingga Nikit yang juga jelas sampaikan hal itu. Komang Supardika juga mengatakan pengawasan kampanye tidak hanya dilakukan oleh jajaran Bawaslu, namun juga dilakukan oleh kepala desa dan bendesa adat. Hal tersebut sesuai komitmen bersama pada ikrar wujudkan Pilkada 2024 yang damai. Iketut Kusetiawan melaporkan. Saudara, mengantisipasi bahaya propaganda media sosial terhadap pemberitaan saat kampanye peserta Pilkada 2024 di Tabanan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan melakukan pengawasan ketat terhadap media sosial yang tidak resmi atau tanpa izin. Guna mencegah polemik adu domba terhadap pemberitaan di media sosial yang menjelekan salah satu paslon saat tahapan kampanye Pilkada Serentak Kabupaten Tabanan, Bawaslu Tabanan mengawasi pemberitaan pilkada di media sosial yang tersebar di wilayah Tabanan.
Ketua Bawaslu Tabanan Ketut Narte mengatakan akan mengawasi media sosial yang tidak terdaftar di Kominfo dan Komisi Pemilihan Umum. Media sosial yang tidak terdaftar akan diawasi secara ketat, terutama pemberitaan atau postingan yang berbau negatif seperti sara, kampanye hitam, politik uang hingga adu domba yang dapat membuat pro kontra dan memunculkan kericuhan dalam proses Pilkada serentak 2024. Kalau yang didaftarkan ke KPU itu kami akan pantau terus. Kalau di situ ada black campaign dan lain-lain, ya kami bisa memanggil itu. Nah, kalau media sosialnya ini kan banyak sekarang media sosial yang akunnya tidak jelas. Nah, ini kami akan koordinasi dengan Kominfo. Artinya bisa ini kita take down. Nah, terkadang ketika ada black campaign dan potensi akan membuat situasi politik di Tabanan makin hangat. Ketut Narte juga mengatakan jika ada rangkuman pemberitaan atau postingan media sosial yang tidak terdaftar yang mengakibatkan propaganda pilkada, Bawaslu akan menghapus media sosial tersebut. Sehingga kedua calon yang akan bertarung memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan mampu bersaing secara sehat tanpa pemberitaan negatif dan kericuhan atau perselisihan para pendukungnya. Wayan Suwantre melaporkan. Saudara, tahapan kampanye Pilkada Kota Denpasar 2024 telah dimulai. KPU Denpasar menyiapkan berbagai metode kampanye untuk memfasilitasi masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misinya. KPU Denpasar telah menyiapkan berbagai metode kampanye kepada pasangan calon nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra, Inengah Yasa Adi Susanto, dan paslon nomor urut 2, I Gusti Ngurah Jayanegara, IKD Agus Arya Wibawa. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan, metode kampanye yang akan diterapkan meliputi debat publik, rapat umum, dan alat peraga kampanye. Rapat koordinasi antara KPU dan kedua paslon akan segera digelar untuk menyepakati jadwal debat dan rapat umum. Sementara itu, metode kampanye lain seperti rapat terbatas, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan APK akan dilakukan sesuai dengan inisiatif masing-masing paslon selama 60 hari masa kampanye. KPU Kota Denpasar juga telah membuat surat keputusan yang mengatur pengadaan alat peraga kampanye untuk kedua paslon. KPU menetapkan batas maksimal dana kampanye untuk masing-masing paslon sebesar 7,5 miliar rupiah. Rapat umum itu hanya dilaksanakan satu kali selama tahapan kampanye oleh masing-masing pasangan calon, dan itu juga belum ada jadwal yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon. Sedangkan untuk metode kampanye lainnya seperti rapat terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lainnya itu tidak diatur secara rigid oleh KPU Kota Denpasar, tetapi dipersilakan kepada masing-masing pasangan calon untuk memanfaatkan sekitar 60 hari masa kampanye ini untuk melakukan kegiatan. Kampanye Pilkada Kota Denpasar resmi dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Hingga saat ini belum ada pengaduan atau tanggapan dari masyarakat terkait persyaratan calon maupun visi misi yang telah dipublikasikan oleh KPU Denpasar. KPU berharap tahapan kampanye menjadi momen bagi masyarakat untuk menilai calon kepala daerah pilihannya. Gong Nanda melaporkan. KPU Klungkung menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Hal ini dilakukan guna menjaga keindahan kota serta kondusivitas pada masa kampanye. Dalam kunjungannya, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengecek langsung kondisi gudang dan kesiapan penerimaan logistik Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Bangli. Sudah ada beberapa logistik yang masuk atau disimpan di gudang logistik KPU Bangli, antara lain tinta dan bilik suara. Pengadaan logistik Pilkada dilakukan oleh KPU Bangli, sementara logistik lainnya seperti sampul dikirim langsung dari Jakarta. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, di Bali dan Bangli pada khususnya tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga proses tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Namun demikian pihaknya berpesan agar tetap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai petunjuk teknis, terutama penyiapan logistik yang merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kelancaran proses demokrasi, sehingga harus dipastikan pengelolaan dan manajemen logistik telah terlaksana dengan baik. Umbul-umbul per kecamatan, dan itu di kabupaten cuma 1 baliho per masing-masing paslon.
Intinya kami menyiapkan mungkin di satu desa itu ada 4 titik, di kecamatan mungkin lebih, karena itu 10 subsidi sesuai dengan PKPU itu boleh memfasilitasi 200% mereka mencetak tersebut. Tetapi kami tidak membatasi di ruang pribadi. Muhammad Afifuddin juga mengatakan, persiapan Pilkada Serentak 2024 menuntut perhatian khusus terhadap gudang penyimpanan logistik dan proses distribusi. KPU bekerja sama dengan pihak terkait, terus meningkatkan pengawasan dan memastikan distribusi logistik yang efisien dan tepat waktu, agar proses Pilkada berjalan lancar tanpa hambatan. Putu Ratna melaporkan. KPU Jemberane, Saudara, sudah menentukan zona pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Penentuan zona APK ini mengacu pada PKPU nomor 13 tahun 2024 terkait aturan kampanye. Sesuai dengan PKPU terkait aturan kampanye, KPU Jemberane telah menentukan titik zona pemasangan alat peraga kampanye di masing-masing desa atau kelurahan. Di masing-masing desa atau kelurahan ada 4 titik yang telah ditentukan KPU terkait pemasangan alat peraga kampanye. Sedangkan khusus untuk kampanye masing-masing paslon, jadwalnya sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia, yakni dari tanggal 25 September hingga 25 November 2024. Ketua KPU Jemberane, Iketut Adi Sanjaya mengatakan untuk pemasangan APK yang sudah diatur atau ditentukan sesuai PKPU. Pemasangan sendiri kita sudah buatkan zona dengan keputusan KPU, di mana di masing-masing desa kelurahan itu ada rata-rata 4 titik yang bisa dipasang untuk pemasangan baik APK itu berupa baliho maupun spanduk. Kemudian terkait jadwal kampanye itu kita tidak bagi berdasarkan zona atau berdasarkan genap ganjil, tapi sesuai dengan jadwal. Tur secara umum terkait zona larangan pemasangan APK, seperti tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Saudara, KPU Jemberane mulai menerima sejumlah logistik untuk Pilkada Serentak 2024. Kedatangan serta pendistribusian logistik mendapatkan perhatian khusus Bawaslu Kabupaten Jemberane. Pentingnya pengawasan logistik Pilkada Jemberane diungkapkan Komisioner Bawaslu Jemberane Pande Made Adi Mulyawan. Pengawasan logistik ini penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya pemeriksaan logistik yang diterima dari percetakan, termasuk penyimpanan atau gudang logistik untuk menyimpan sejumlah logistik dipastikan aman. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk memastikan semua logistik Pilkada Jemberane terlindungi dan terjamin keamanannya dari kedatangan hingga proses pendistribusian. Terkait dengan gudang tentu juga menjadi pengawasan bagi kami. Kami memastikan bahwa gudang yang digunakan oleh KPU adalah gudang yang representatif, layak, sehingga tidak ada kebocoran dan sebagainya. Kami ingin juga memastikan bahwa logistik yang ada di sana benar-benar aman, baik dari faktor cuaca maupun gangguan keamanan lainnya. Saya kira pihak keamanan juga sudah mengantisipasi dengan menempatkan personelnya di sana, dan asungkare semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pande Made Adi Mulyawan juga mengatakan fokus pengawasan logistik meliputi ketepatan jumlah, jenis, bentuk, kualitas serta spesifikasi logistik yang disediakan KPU Jemberane.
Kantor Imigrasi Provinsi Bali perketat pengawasan WNA melalui sistem informasi terintegrasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Pemirsa TVRI Bali dimanapun berada. Nah, hari spesial, hari bahagia, kembali berjumpa dalam acara Harmoni hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Informasi selanjutnya dalam Bali hari ini, Saudara, Kantor Imigrasi Bali memperketat pengawasan warga negara asing atau WNA dengan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk menekan pelanggaran hukum dan keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Provinsi Bali, Pramela Yunidiar Pasaribu mengatakan, meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi, salah satunya melalui sistem keimigrasian terintegrasi. Dirinya menjelaskan sistem ini diterapkan untuk memantau pergerakan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemudian pengawasan WNA lebih ketat dan teliti melalui pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, dan izin tinggal. Kebijakan selektif untuk mengawasi WNA juga dilakukan terutama kepada orang asing yang tidak memberikan manfaat dan membahayakan keamanan dan ketertiban. Pihaknya tidak memberikan toleransi dan kebijakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi tanpa pengecualian bagi WNA yang melanggar etika, tidak memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan melebihi masa tinggal atau overstay. Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberlakukan aturan baru khususnya izin tinggal terbatas atau ITAS bagi investor yang kerap menyalahgunakan izin. Hingga kini, syarat penyertaan modal untuk pemohon ITAS penanaman modal investor ditingkatkan menjadi 10 miliar rupiah dan 15 miliar rupiah untuk izin tinggal tetap investor sebagai bentuk pengetaan WNA dengan visa investor. Sementara itu, operasi pengawasan Bali Becik juga terus digencarkan melalui koordinasi dan kerjasama sejumlah instansi terkait.
Tindakan tegas berupa deportasi dilakukan pihak imigrasi untuk memastikan ketertiban dan keamanan di Provinsi Bali dari ancaman warga negara asing yang berulah. Jumlah deportasi WNA pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Data kantor wilayah Kemenkumham Bali selama Januari hingga 26 September 2024, jajaran imigrasi Bali telah mendeportasi 412 warga negara asing. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2023, yakni sebanyak 335 warga negara asing yang dideportasi oleh kantor imigrasi di Bali, termasuk kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Denpasar. Dari total tersebut, Saudara, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang. Warga negara asing yang paling banyak dideportasi berasal dari Taiwan, yakni mencapai 90 orang, yang sebelumnya tertangkap bersamaan dalam operasi pengawasan WNA pada Juli 2024. Sementara itu, beberapa WNA dari Rusia, China, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Nigeria, dan juga Ukraina juga dideportasi dengan berbagai alasan, mulai dari melebihi izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga pelanggaran hukum dan terjerat kasus kriminal. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali atau Kanwil DJP Bali mengumpulkan penerimaan pajak mencapai 10,76 triliun rupiah hingga Agustus 2024. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sejumlah 28,79% secara tahunan. Capaian penerimaan pajak 63,86% melebihi target yang ditetapkan sebesar 16,86 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan realisasi penerimaan pajak Bali didukung dua sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang tumbuh sebesar 62,53%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 21,24%. Selain itu, 5 sektor dominan mendukung penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2024, mulai dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang berperan sebesar 18,37%, aktivitas keuangan dan asuransi 15,71%, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 15%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,69%, serta industri pengolahan sebesar 6,89%. Selain itu, tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPH hingga Agustus 2024 sejumlah 40.133 SPT wajib pajak badan serta 285.011 SPT wajib pajak orang pribadi karyawan dan 44.976 SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Sektor perbankan Provinsi Bali pada Juli 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat usaha mikro kecil menengah UMKM mendominasi penyerapan kredit di Provinsi Bali mencapai 109,16 triliun rupiah per bulan Juli 2024. Sebanyak 52,84% kredit disalurkan kepada UMKM yang tumbuh 7,86% dibandingkan Juli 2023. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu memperkirakan dominasi penyerapan kredit oleh pelaku UMKM terjadi seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah yang dipacu geliat sektor pariwisata Bali, sehingga mendorong laju permintaan produk UMKM. Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit di Pulau Dewata didominasi sektor konsumtif mendekati 34%. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 29,51%. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, hingga 2023 terdapat 442.848 pelaku usaha yang mayoritas usahanya bergerak di skala mikro mencapai 388.279 unit, sedangkan usaha skala kecil mencapai 43.296 unit
dan skala menengah sebanyak 11.273 unit. Sementara itu, saudara, masuknya musim panen buah lokal seperti mangga, jambu, jeruk kintamani, dan anggur yang melimpah di pasaran berpengaruh pada harga buah impor. Hal tersebut mengakibatkan harga jual buah-buahan impor di Karangasem mengalami penurunan. Saat ini di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, beberapa jenis buah lokal seperti mangga, jambu, jeruk kintamani, anggur, dan beberapa jenis buah lokal lainnya sudah memasuki musim panen. Melimpahnya pasokan buah lokal di pasaran ini mengakibatkan beberapa jenis buah impor seperti pir, anggur, dan beberapa buah impor lainnya turun cukup drastis. Di blok buah Pasar Amlapura Barat, Karangasem, harga pir yang sebelumnya Rp280.000 per dus kemasan 16 kilo, saat ini turun pada kisaran Rp220.000 per dus. Ada penurunan harga sih sebenarnya. Kalau kayak pir itu dari 280 sekarang udah turun drastis lumayan. Yang lainnya naik. Pirnya per dusnya 220 sampai 23 lah. Isinya per pieces berapa? 16 kilo. 16 kilo ya. Mandarin naik drastis dia, Mandarin Fuji. Naik Mandarin drastis berapa, ya. Bu, sekarang? Tapi biasa sih kalau rainan dia kan harga naiknya drastis dia. Mandarin per dusnya 480. Per kilonya berapa kira-kira? 9 kilo isinya. 9 kilo. Eceran 60.000 dia. Sejumlah pedagang buah menyebutkan harga buah lokal saat ini relatif cukup murah kecuali salak Bali yang belum memasuki musim panen. Pada rangkaian Hari Raya Keagamaan saat ini hingga Hari Raya Kuningan, warga cenderung lebih memilih buah lokal daripada buah impor. Andi Hussein melaporkan. Seusai jeda, saudara, kami akan kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setia atas Sumpah Pemuda. Coba kedoknya lamar piturut. Dangarong buktina molohida dang marragam. 作为伊犁市交付多样新奋斗责任。 Ajo atakam sinefisarau, aram aramas. Naho, ambu hondoka paru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Mireng nyikyang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Lestarikan alam kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Mengantisipasi lonjakan penduduk lanjut usia atau lansia, perlu strategi khusus yang komprehensif sehingga dapat mengatur seluruh aspek kehidupan lansia, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Maliki, menyoroti pentingnya Undang-Undang Lansia. Indonesia telah melakukan uji coba konsep penuaan lansia secara terintegrasi di sejumlah daerah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang. Berdasarkan data Survei Sosial Nasional, Susenas 2023, diketahui sebanyak 19,75% atau 32,5 juta penduduk Indonesia sudah berusia 60 tahun ke atas. Jumlah ini diproyeksikan akan berkembang menjadi 20% penduduk atau melebihi 60 juta jiwa pada tahun 2045 yang menjadi target Indonesia Emas nanti. Sementara itu rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 52,01%, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 52 orang penduduk usia 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas pada tahun 2045. Mengantisipasi lonjakan lansia tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan strategi khusus yang komprehensif yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan lansia, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Jadi kita sudah memasukkan di dalam RPJM, kemudian di dalam strategi nasional juga. Kita sudah punya undang-undang lansia sebenarnya, tetapi perspektifnya itu masih subjek, masih di dalam kondisi bahwa lansia itu harus tidak berdaya. Nah, dengan adanya peraturan presiden, strategi nasional, kita melihat lansia itu hal yang sangat aktif, yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan ke depan, sehingga menjadi lansia itu tidak berarti wasted ataupun memang tidak bisa apa-apa. Selain Indonesia, populasi penuaan di kawasan Asia Pasifik menjadi tantangan yang kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Dengan strategi tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa lansia dapat menikmati kehidupan sehat, produktif, dan bermartabat. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, saudara, perkembangan zaman yang sangat pesat dan dinamis perlu disikapi bersama dengan menggelar berbagai kegiatan yang positif, utamanya bagi generasi muda. Salah satunya melalui lomba baris berbaris yang digelar serangkaian hari ulang tahun ke-79 TNI. Hal tersebut terungkap saat acara penutupan Lomba Peraturan Baris Berbaris PBB tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Bangli dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI tahun 2024. Dandim 1626 Bangli, Letkol Kavaleri Iketut Artanegara mengatakan, kegiatan yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tangguh, kuat, dan disiplin. Melalui lomba PBB juga dapat mendidik para peserta meningkatkan rasa cinta tanah air. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian agar dapat terus melangkah di tengah perkembangan zaman serta terhindar dari pengaruh negatif. Ini salah satu ajang kita membina para generasi muda untuk memiliki jiwa dan semangat yang tangguh, kuat, dan berkarakter. Mudah-mudahan semua generasi muda bisa menjadi penerus bangsa. Apalagi di tahun 2045 bahwa Indonesia berharap menjadi Indonesia Emas. Karena lewat event lomba PBB yang diadakan di Kodam Bangli ini, kami dari sekolah-sekolah bisa menanamkan disiplin dan bagaimana cara baris berbaris yang benar. Kedepan pihaknya akan terus menyelenggarakan kegiatan serupa, sehingga dengan peran serta TNI, generasi muda di Kabupaten Bangli dapat terus berkarya dan memupuk semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Ibu Turatna melaporkan.
Di tengah hiruk-pikuk dan padatnya aktivitas perkotaan seperti di Kota Denpasar, aktivitas hewan peliharaan atau anabul cenderung terbatas, yang akhirnya dapat menyebabkan stres pada hewan. Oleh karena itu, penting untuk sesekali membawa anabul kesayangan Anda bermain keluar rumah. Bagi Anda, saudara yang kebingungan mencari rekomendasi tempat bermain bagi anabul kesayangan, kita simak bersama liputan untuk Anda. Sama halnya seperti manusia, hewan peliharaan atau anabul kesayangan Anda berpotensi mengalami stres. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan hewan peliharaan Anda stres, dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Terkadang Anda sebagai pemilik hewan peliharaan juga dapat menyebabkan anabul kesayangan Anda stres tanpa menyadari hal tersebut. Itulah pentingnya memperhatikan dan mempelajari hal-hal yang menyebabkan stres pada hewan peliharaan. Dari sekian hal atau faktor yang dapat memicu hewan peliharaan kesayangan Anda stres, salah satu kasus yang sering terjadi adalah pemilik hewan peliharaan yang kerap membiarkan anabul kesayangannya sendirian untuk waktu yang cukup lama. Padahal hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan teman dan ruang untuk bergerak, berinteraksi, maupun bermain. Terlebih, keterbatasan ruang bergerak maupun bermain hewan peliharaan atau anabul kesayangan dapat sangat mengganggu. Karena itu, begitu penting untuk sesekali membawa anabul kesayangan Anda bermain keluar rumah, salah satunya membawa mereka ke lapangan terbuka atau taman bermain. Di tengah hiruk-pikuk dan padatnya Kota Denpasar, memang tidak selalu mudah untuk mencari rekomendasi tempat bermain bagi anabul kesayangan Anda. Namun, di salah satu pet shop yang berlokasi di Jalan Tukat Pakerisan Panjer Denpasar ini, Anda dapat membawa anabul kesayangan Anda untuk bermain di taman bermain yang berada di dalamnya. Unik dan cukup berbeda dari yang lain, taman bermain ini dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, bukan hanya untuk anabul kesayangan Anda, namun juga untuk Anda sebagai pet owner atau pemilik hewan peliharaan yang ingin menunggu dan menemani hewan peliharaan Anda bermain. Sembari menunggu anabul kesayangan Anda bermain, Anda dapat memanfaatkan sebuah working space yang telah disiapkan untuk para pet owner, baik untuk sekedar menunggu, bekerja, maupun bersosialisasi dengan pet owner lainnya. Kalau di dog park kita sih ramainya itu di weekend biasanya, di sekitaran jam 4 sampai jam 7. Nah, mungkin bagi pet owner yang ingin bersosialisasi dengan pet owner lain, bisa datang, bisa ngobrol, chill di sini. Kita juga sediain ruangan untuk ngadem di dalam gitu. Berawal dari kecintaan sang pemilik terhadap hewan peliharaan, khususnya kucing, Sandi dan rekannya pun berhasil membangun sebuah pet shop berkonsep unik yang memiliki berbagai fasilitas pendukung di tengah perkotaan pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, dalam kurun waktu singkat, tidak sedikit pet owner yang mendatangi pet shop ini untuk bermain di taman bermainnya, menitipkan hewan peliharaan mereka. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 29 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Brian Eko Permadi. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut akan disampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 29 September 2024. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Bali. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.
Deteksi kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Untuk memeriksa adanya benjolan dilakukan setiap bulan beberapa hari setelah periode menstruasi dimulai pada usia 20 tahun. Selanjutnya, pemeriksaan juga dapat berupa ultrasonografi payudara dan mamografi. Agar terhindar dari kanker payudara, pastikan Anda memiliki pola makan dan pola hidup yang sehat. Konsumsi buah, sayur, kacang, dan biji-bijian sangat baik untuk kurangi risiko kanker payudara. Selain itu, hindari konsumsi alkohol, merokok, stres, dan jangan lupa juga berolahraga secara teratur. Ngiring Semeton Gianyar, bersama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2024. November 27, TPS yang dituju Gianyar semakin maju.